Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah, sesungguhnya bukit Safa dan Marwah, jabalani di Makkah, dua gunung yang berada di Makkah. Jadi kalau di Makkah berarti ini huma jabalani di Makkah. Ya, kalau jabala ini menjadi badal, tapi kalau jabalani menjadi khobar, mubtada'nya dibuang. Huma jabalani di Makkah. Min sya'airillah, itu khobarnya inna, itu termasuk bagian dari beberapa syiar Allah. Apa itu syiar? A'lamu dinihi. A'lam ini, a'lamu dinihi itu apa? Ya syiar ya. A'lam itu juga bermakna bendera bisa. Jadi a'lam itu juga maknanya bendera. A'lamu dinihi. A'lamu dinihi yaitu beberapa pengetahuan apa ya? Ya pokoknya yang banner gitu ya, banner, lauha, apa gitu lah. Papan pengumuman itu bisa masuk di situ ya, termasuk bagian dari syiar Allah. Jami'u syairah, jamak dari syairah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan itu harus disiarkan. Ya, syiarkan itu di publik, dipublish, viralkan. Begitu. Walimah itu walimah nikah. Itu kan aulim walau bisyatin. Kamu harus buat walimah meskipun dengan satu kambing kata Nabi. Supaya tahu ini istri saya. Supaya enggak menjadi fitnah. Kebaikan harus disiarkan. Jadi jangan malah disembunyikan. Maka kalau kita ini santri, hafal Quran, tunjukkan kita ini santri. Pakaiannya, akhlaknya gitu. Jangan sampai enggak santri pakaian ala santri, dan yang santri pakaian bosan santri mau jadi kayak preman. Ini kan enggak benar. Dan itu banyak loh ya, banyak. Jadi ada orang-orang itu yang baru taubat, masya Allah, ya, serbannya 23 kalau ke masjid. Ya, minyak wangi pakai 1 botol. Gitu. Akhirnya orang menganggap yang nggak tahu ini orang alim gitu. Padahal dia itu preman yang bertaubat, kan bagus juga tapi. Nah, artinya apa? Jangan sampai kalah sama yang seperti itu maksud saya. Ini harus baik. Mensiarkan ke agama. Syiar agama itu apa ya? Termasuk meskipun sarung itu diadopsi dari orang Hindu ya, tapi kan identitas santri itu sarung. Di Indonesia ini sebagian banyak ya, masjid-masjid, musola-musola itu tidak serk kalau imamnya pakai celana. Iya atau tidak? Nah ini kan harus kita bisa santri loh, ini kan nggak wajib, ini nggak sunnah juga. Celana yang penting suci. Kita nggak bisa bicara pengetahuan, tapi kita bicara budaya dan etika. Tahu saya? Nah, ini. Jadi syiar. Maka kalau ada orang, ada yang mengatakan begini, ya, kalau kita itu alim harus tempel di rumah kita. Hafal Quran dengan sanad utama sama Rasulullah. Iya, alim dalam segi fikih. Gitu ada ulama yang ngomong begitu. Tunjukkan, jangan sampai orang itu salah alamat. Orang nggak bisa apa-apa ditanyai. Ini jawabnya ngawur kan? Nah, jadi kalau, tapi menurut saya jangan gitu juga. Fitnah juga ada. Gitu. Ahli di bidang apa namanya hukum Islam, ahli tafsir Jalalain per ayat. Ya ini, ya Pak, artinya sampai ada pikiran seperti itu. Tunjukkan kalau kita itu bisa. Ini paling tidak mengcounter orang-orang yang nggak bisa ngaku bisa gitu maksud saya. Kan banyak sekarang, apalagi zaman internet seperti ini, orang habis ya jadi sales, nggak pernah mondok langsung ceramah, ini kan, dan ceramahnya mencaci orang, ini kan gara-gara dia pandai retorika akhirnya dia laris di pasaran, ini kan nggak benar. Maka kita ini jangan sampai kalah dengan orang-orang seperti itu. Oke lah, dia mungkin punya ruh kebaikan ya, ruh dakwah, tapi kan dia nggak punya background yang baik dan itu punya efek yang buruk kepada masyarakat. Ya, jadi kita ini harus suruh jangan.
adalah bentuk min sya'airillah. Haji termasuk syiar Allah. Jumatan juga syiar Allah. Kan Jumatan harus berjamaah, harus di masjid. Itu syiar Allah. Kalau kita ini apa? Punya komunitas kebaikan. Ada yang mengatakan Islam itu tidak akan pernah bisa dihancurkan selama 3 ini masih eksis. Apa itu? Haji, Jumatan, Quran. Selama 3 ini masih ada, Islam sulit untuk dipecahkan, sulit untuk dihancurkan, nggak bisa. Menghancurkan Islam, menghancurkan 3 hal. Tidak ada yang bisa. Sekarang ini sudah mulai. Kita larangan ke masjid. Ya oke lah, saya tidak mau komentar masalah itu ya. Artinya itu sudah kontroversi masalah ke tidaknya itu. Ya kita tidak mau mengintervensi kebijakan resmi. Tapi kan usaha-usaha untuk menggerogoti Quran itu ada sejak dulu. Kalian nanti download di internet, namanya Al-Furqanul Haq. Al-Furqanul Haq itu apa? Al-Quran buatan Amerika, bahasa Inggris. Download. Ya lihat aja. Ya ada surat-suratnya. Mirip-mirip sama Quran kita, mirip. Tapi gak akan pernah bisa. Ya, haji tahun ini sudah tidak ada di Indonesia. Ya oke lah, dengan alasan apa saja. Kalau hanya keramaian, kalau menurut saya keramaian di mana-mana ada, gitu ya. Ya oke lah, saya nggak mau ikut campur masalah itu kan, nggak wilayahnya. Tapi kalau hanya keramaian saja, keramaian yang selain dari haji dan sholat itu banyak sekali sekarang. Bang, maksudnya orang antri itu sekarang udah ramai. Tapi ya oke aja. Masjid sampai sekarang masya Allah. Ya, jadi ya oke lah, terserah itu gimana. Nyatanya demikian kenyataannya. Justru penegak hukum COVID sendiri ya, jangan jaga jarak. Pokoknya ngecek aja jaraknya deket-deket, kursinya aja. Pakai masker. Enggak pakai masker lagi, kan tahu ya. Tadi pakai masker, enggak pakai masker. Ya ini Islam itu. Oke, saya nggak tahu lah ini kebijakan. Ya saya nggak komentar karena kita bukan wilayah saya ya, itu kan juga boleh kita suudzon atau mengklaim, nggak bisa. Tapi kalau hanya keramaian selain masjid dan haji banyak. Kalau jaga jarak dijaga, justru masih yang menjaga malah daripada tempat yang lainnya. Pasar-pasar tradisional masih buka, kalau itu malah tempat iya, pertukaran uang, megang-megang barang itu, masya Allah. Ya, lagi. Jadi kita ini harus menunjukkan kalau kita ini baik gitu. Kalau pulang besok ke rumah, ya pakai peci, pakai kopiah, ya. Ke musola pakai serban. Imam Hamid itu pernah memberi orang itu serban sambil ngomong khairul dalil, pakai serban. Khairul dalil apa? Sebaik-baik petunjuk, tanda. Kira-kira begitu. Kemudian ya Hamid itu kan jadi imam masjid musola apa sih gitu. Pokoknya penting ada serban. Suatu ketika di masjid itu nggak ada orang yang nggak ada imamnya. Siapa imamnya ini? Yang dipilih siapa? Bukan yang standar sering setoran, sering taklim, bukan. Yang dipilih yang pakai serban. Yang pakai serban aja imamnya. Akhirnya dia yang jadi Hamid itu jadi imam. Tuh gitu deh. Ini harus tunjukkan kalau kita ini santri, kita ini orang soleh. Niatnya penting, niatnya loh ya, niatnya bukan kepingin dipanggil Pak Ustadz gitu. Gak enak kalau Pak Ustadz itu ya, gak enak karena dikira ikhlas terus gitu. Dikira ikhlas gitu kan, ya dikasih terima kasih Pak Ustadz gitu aja. Coba kalau nggak Ustadz, masya Allah, tinggal tulis dapat. Ya ada, tuh. Sekali lagi. Min sya'airillah, itu syiar Allah itu. Ayat ini sudah menginspirasi kita. Tunjukkan kebaikan yang kita miliki. Yang penting karena Allah. Jangan malah dia, enggak sungkan, enggak saya diam di sini aja, udah tunjukkan. Ya. Faman hajjal baita aw i'tamara. Barang siapa yang haji. Haja ini fa'ilnya man, al baita maf'ul bi. Ayu i'tamara atau talabbasa bil haji umrati, maksudnya apa? Melakukan. Talabbasa itu artinya melakukan. Bil haji abil umrati atau umrah. Wa asluhuma, aslinya haji itu apa dan umrah itu apa? Al qasdu.
Haji itu artinya qasdu, umrah artinya ziarah. Barang siapa yang haji atau umrah, fala junaha, maka tidak ada dosa. Alaihi kepada orang itu, apa nggak ada dosa apa? Ayat tawafa, dia ini untuk tawaf. Tawaf ini artinya muter-muter. Tapi di sini kasusnya konteksnya bukan tawaf yang muter Ka'bah, tapi bihima di Safa dan Marwah. Gitu. Tawaf itu muter-muter, muter-muter nggak harus selalu bulat gini. Atau bisa kanan kiri, itu muter-muter sudah dalam bahasa tawaf. Aslinya ya tawaf. Diidghamkan fi idghamuta fi asli fi ta. Ya, ini ada kaidahnya yang ilal ya, alam sudah khatam. Masyaallah, masyaallah. Anak apalagi gurunya. Ya, bihima bi an yas'a bainahuma, maksudnya apa? Baini gambaran, taswir, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bi yas'a bainahuma, gambarannya itu apa? Keterangannya orang itu yas'a. Yas'a itu artinya apa? Lari kecil. Ya, sa itu artinya lari kecil, yas'a bainahuma sab'an 7 kali. Yang menerangkan 7 dari mana? Dari hadis. Jadi orang itu kalau nggak baca hadis nggak mungkin bisa memahami Quran. Jadi Quran itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Nazalat lima karihal muslimun nazalik. Ayat ini turun ketika orang Muslim itu nggak seneng tentang turunnya ayat sa'i, Safa dan Marwah. Kariha itu nggak seneng. Ya, kariha yakrahu. Makruh itu nggak disenangi. Ya, gitu. Kalau kariha nggak senang. Roiha kariha, bau gak enak, bau gak disenang. Zalika sa'idan Safa dan Marwah li'an ahli jahiliyati, karena ahli jahiliyah kanu yatufuna bihima, karena orang ahli jahiliyah kanu khabarnya anna, yatufuna khabarnya kana. Karena orang jahiliyah itu semuanya, bukan semuanya ya, kalau sini ya orang jahiliyah itu semuanya mereka itu tawaf atau sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa alaihima sonamani, dan di antara dua bukit Safa dan Marwah itu ada dua berhala. Alaihima khabar muqaddam, sonamani mubtada. Jadi kalau ada huruf jar itu didahulukan wajib khabarnya. Yamsahunahuma, yang mana? Nah, hal ini ya, hal. Yang mana orang-orang jahiliyah itu mengusap, memegang dua sonam, dua berhala. Dalilnya wa an ibni Abbasin anna sa'ya ghairu fardin. Sesungguhnya sa'i itu tidak wajib. Lima afadahu raf'ul ithmi minat takhiri. Ya. Karena apa? Karena lima ya, afada ini fa'ilnya ma. Fa'ilnya raf'ul ithmi. Hu maf'ul kembali ke ma. Lima afadahu raf'ul ithmi, karena Allah mengangkat dosa. Fala isma itu apa? Tidak ada dosa. Berarti nggak wajib, kan gitu. Ibnu Abbas ya. Minat takhir berarti itu pilihan. Tetapi waqala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wa ghairu, dan selain Imam Syafi'i mengatakan ruknun, itu rukun. Jadi kalau sa'i itu rukun umroh ya, rukun haji. Tapi Ibnu Abbas tidak wajib karena Allah berfirman, fala junaha, tidak ada dosa. Berarti kan nggak apa-apa kalau nggak. Tapi ini pendapat yang ya pendapat mufassir ya. Wa bayyana sallallahu, tapi ya ada tapinya ini. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam fardhiyatahu, kefarduannya, maf'ulnya bayyana. Bi qoulihi innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian sa'i. Ini ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, orang akan salah membaca, memahami Al-Quran. Yang tahu hadis seperti ini siapa? Kita kan nggak mungkin baca hadis seluruhnya. Hadis kan Bukhari sekian, itu tergantung pencetakannya ya, sekian. Muslim sekian. Apa namanya? Tirmidzi sekian sampai sekian lah, minimal kutubus sittah sekian. Kutubus tis'ah sekian, Isna Asyar sekian. Ya siapa yang membaca hadis tok itu belum pemahamannya, belum syarahnya kan? Nah sekarang ada orang, ayo kita nggak usah ikut ulama, langsung Quran dan Sunnah saja. Loh, yang mengetahui, yang memilih satu hadis dari sekian puluhan ribu hadis, jutaan hadis itu siapa kalau ulama? Masa kita satu-satu dibuang aja terus? Ayo Pak, masuk akal tidak itu? Memilihkan hadis saja kita perlu ulama, belum lagi memahaminya. Ya betul. Satu hadis pun belum cukup kan? Ada hadis yang lain yang serupa.
Ada hadis lain yang menasakh. Ada hadis lain yang menerangkan, menjelaskan. Loh ini orang-orang itu ya begitulah. Kalau mondok ilmunya tidak sambung, instan. Yang penting segera upload, itu juga masalah. Tahu nggak? Itu banyak kembali Quran dan Sunnah. Sunnah itu lama itu pendapatnya bisa dirubah. Iya betul. Tapi yang membuat tahu kita sesungguhnya innallaha kataba alaikumus sa'ya. Yang mengambil satu hadis ini dari jutaan hadis itu siapa gitu? Masa kita mau pilih sendiri? Enggak mungkin. Nah, ini banyak orang anti ulama itu. Banyak. Ulama itu apa yang sama dengan manusia biasa? Innama huwa, kan banyak orang itu ya'kulu mimma ta'kulun itu wa yashrabu tashrabun, tapi itu biasa kayak kita kan gitu. Yashrabu mimma yashrabun, ya'kulu mimma ta'kulun, bagaimana itu basyarun mislukum in tattabi'una, apa itu? Banyak pula orang-orang yang didakwain Nabi, ya Nabi Rasulullah dan Nabi-Nabi sebelumnya itu kan innama huwa basyar kan gitu. Apa itu? Kalau kita ikuti ya kita yang rugi kan gitu bahasa. Banyak dalam Al-Quran, tapi tidak seperti itu ya. Itu. Memang Nabi itu innama ana basyarum mislukum, iya betul. Bedanya apa? Yuha ilai. Bedanya itu. Ulama sama basyar mislukum, tapi apa? Ulama itu warasatul anbiya. Ada yang mengatakan maka Jibril itu sekarang tugasnya apa Ustaz? Kan sudah enggak Nabi. Jadi dia sekarang apa? Ngopi. Maka Jibril itu sampai sekarang masih bekerja. Kerjanya apa? Memberikan hidayah khos kepada ulama-ulama pewaris para nabi. Tetap ngasih ilham bahasanya. Kalau kita diam tiba-tiba dapat hidayah kebaikan itu maka Jibril tugasnya. Dan maka Jibril itu adalah bukan satu orang. Itu nama batalion. Kompi. Malaikat Israel itu bukan satu orang, itu nama grup bahasanya gitu. Nama batalion Israel ini. Oh gitu. Makanya ketika ada orang mati itu meninggal dunia dalam satu waktu 10 orang, 20 orang, gak ada masalah kan, dia itu batalion. Koordinatornya Israel masalah nyawa. Bagian divisi. Divisi maut Israel, divisi hidayah Jibril gitu. Jangan dikira satu orang kemudian dia muter-muter satu capek gitu. Enggak ya, itu batalion. Banyak jumlahnya itu. Dan ketuanya malaikat Jibril. Sudah koordinator, ketua koordinator harus ada. Ya, malaikat itu jumlahnya terhitung, jumlahnya luar biasa. Yang diketahui ada 10 dalam Al-Quran ini. Ya, Jibril, Mika, Israfil. Israfil tugasnya apa? Ya, sekarang berarti dia itu standby gitu. Israfil itu juga yang menggoncang gunung, yang membuat apa namanya gempa, banjir itu Israfil. Tsunami Israfil. Jangan dikira sedang prompes standby terus begini terus. Ya, itu. Kita lanjut apa lagi nih? Ayo ya, jangan anti ulama. Bahkan dalam sebuah kitab, insya Allah dalam kitab Nasul Ibad ya, insya Allah itu saya kuat sekali di situ. Kalau tidak di situ, kalau meleset usfuri ya, tapi insya Allah Nasul Ibad. Orang itu kalau benci ulama dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Tidak membawa iman. Tapi ini bukan, saya itu memang hadisnya memang apa? Itu kitab populer di Indonesia, populer sekali. Stop kitab itulah yang Nawawi Al-Bandani ya. Cuma hadis-hadisnya itu ya wajar ya, semua kitab tafsir pun tidak semuanya sahih. Tapi saya sering melacak itu nggak ketemu. Kalau ada hadis saya lacak nggak ketemu. Tapi kan kebaikan tidak apa-apa. Kan benci ulama, benci orang aja nggak boleh lagi benci ulama. Paham ya? Gitu. Dan menariknya ingat-ingat ya, mau saya ingat, saya sampaikan betul. Dan itu banyak terjadi itu. Kalau kita takut Allah harus diingat. Kalau nggak takut Allah beda lagi. Orang itu kalau hubungan dengan manusia 3 hari nggak nyapa orang atau musuhan itu sama Allah diharamkan. Dan orang yang saling bermusuhan itu tidak mendapat ampunan dari Allah. Hadis Sahih Muslim.
boleh beda 3 hari. Berat itu, Rek. Berat itu. Ego kita kan, nafsu kan kemarin gak mau kalah kan, nafsu kita. Kita minta maaf orang itu gengsinya tinggi sekali. Memaafkan orang pun sama, kadang-kadang kita gak mau. Jadi banyak orang itu yang tidak saling menyapa sampai, bahkan kisah nyata banyak itu. Anak sama orang tuanya gak nyapa itu banyak juga. Satu majelis pengajian padahal itu. Makanya paling siksa paling bahaya itu khatamallahu ala qulubihim. Itu apa ya? Hukuman Allah kepada hamba yang paling tinggi, yang paling mentok di dunia itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawa. Sebabnya apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Karena penyakit hati gak bisa diobati. Obatnya apa penyakit hati? Ittifaq ulama. Tidak bisa, tidak harus wiridan. Obat ini mau warnanya betul, tapi wiridan zikir ini gak bisa ditinggalkan. Zikir gak hanya itu kan pujian ya. Tapi zikir kan wasabbihuhu bukratan wa ashiya wa asila ada hina tumsuna wa hina tusirun, banyak lah itu. Wa minal fasabbihu wa atrafan nahar. Banyak pokoknya, siang malam zikir. Maka kalau zikir yang serius, fotonya serius juga. Doanya sama, hasilnya beda, tergantung apa? Allah pasti menentukan. Yang kedua keseriusan seorang hamba. Jadi saya kembali ke awal. Tidak boleh tidak nyapa. Besok kalau punya istri serumah berantem sama mama, jangan sampai lebih dari 3 hari nggak nyapa itu. Berantem menengan, ya santri kan nggak mungkin mencapirin gelas ya, tapi diem aja. Berarti bahaya ini, nggak boleh. Kamu harus ngalah. Kamu yang benar, kamu yang ngalah, nggak ada masalah. Wong gitu aja kok berat. Tinggal maaf ya saya salah, selesai, udah aman udah. Daripada ego kita yang menang, dia yang salah, yang gimana? Misalkan ada nggak mari-mari kita cerah pakai setan, nafsu setan ya nggak selesai. Di Malang itu ada di Masjid Jawa Pos. Saya itu masih ingat saya masih ingat terkesan saya. Ada suami istri cerai. Gara-gara apa? Suami istri bercerai gara-gara berantem masalah cara mencet odol. Suaminya itu kalau mencet odol dari tengah, istrinya kalau mencet odol dari bawah. Jadi istrinya habis mandi kan sikat gigi, dari bawah kan rapi. Suaminya masuk langsung tengah brand. Besoknya lagi, lu kok berubah? Gini lagi, mencet lagi. Lama-lama berantem, cerai ke pengadilan panjang. Berantem itu. Enggak mau tuh. Mas yang rapi dong. Saya sejak dulu gini nggak nyefek, gini aja kok repot kan gitu kan. Sejak dulu juga nggak apa-apa, juga nggak pengaruh rumah kan gitu bahasanya mungkin ya. Hanya gara-gara kerapian. Ya ini sampai segitunya itu Allah uji kan sudah jelas wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun jelas makanya hubungan dengan orang pasti konflik itu pasti fitnah pasti itu saya kalau lihat hadis itu masya Allah berat itu kita lagi nggak enak apa harus ditekan langsungnya itu karena Allah emang kita ibadah urutan gara-gara ego kita nggak mau dibawa nggak mau ngalah sama Allah nggak diterima. 3 hari itu nggak boleh ber 3 hari, hanya 3 hari aja. Tapi dari 3 itu harusnya apa? Yang kedua, hadis Sahih Muslim itu pintu surga dibuka oleh Allah yang umul Isnin wal Khamis. Dan Allah akan mengampuni semua hambanya, semuanya diampuni kecuali 2, yang berantem sama yang syirik. Yang berantem. Musuhku, ya kamu juga musuhku selesai. Nggak dapat ampunan. Jadi kalau berantem jangan hari Senin sama Kamis. Tunda dulu besok. Besok kita selesaikan aja, besok debat. Sekarang jangan dulu. Emang dulu deh. Emang. Senin Kamis, hak Sahih Muslim. Allah buka pintu rahmatnya, pintu surga, dan Allah ampuni semua hambanya kecuali yang berantem syahna. Syahna itu yang ada mangkel. Berat itu. Jadi apa namanya? Benci orang aja nggak boleh, apalagi benci ulama. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Menyakiti wali kekasihku sama dengan ngajak perang sama aku. Kata Allah begitu.
Kalau orang biasa kan jelas umum ya, kalau orang wali tambah lebih spesifik lagi. Jadi yang melatih juga kiai, tapi juga orang biasa juga melatih. Kata Imam Syafi'i kan, andaikan ulama bukan wali, Allah nggak punya wali. Laulam yakun al ulama aulia, falaisa lillahi aulia. Kira-kira begitulah bil makna. Jadi siapa wali Allah? Ya ulama, orang yang berilmu. Jadi di sini adalah ya kalau ulama klasik ya ilmu agama yang gitu Allah ya, tapi ulama modern ilmu itu umum, apapun ilmu. Pokoknya matematika juga ilmu. Ya, fisika, tafsir apa saja terserah. Yang jelas pokoknya seperti itu. Dan ulama yang kriteria yang jelas apa? Yang punya khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kalau nggak punya khasyah bukan ulama. Nah, cari guru yang punya khasyah kepada Allah. Jangan cari guru yang menjauhkan kita kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi kembali ke mana tadi? Gara-gara hadis innallaha kataba alaikumus sa'ya. Yang tahu begini kalau nggak ulama kayak bukan kita nggak tahu begini nih ya. Ulama yang memikirkan gitu. Kalau ulama justru menurut saya besok kalau kamu pulang ada orang alim ahli ibadah itu harus dicukupi kebutuhannya. Dalam sebuah hadis ya Ali wahai Ali laula ubatruka walaula nabatun wala asjarun, maka andaikan tidak ada hamba yang rajin rukuk, nggak ada bukit-bukit, nggak ada pohon-pohon, maka Allah sudah tentu akan membinasakan manusia. Karena ada walinya Allah, orang-orang yang rajin ibadah, ada hubungan ini, maka Allah tidak menghapuskan itu. Tapi Allah dalam Al-Quran sudah menetapkan ya, sudah menetapkan kalau Allah tidak akan menyiksa menghukum hambanya di dunia langsung seluruhnya, di akhirat ya. Rawal bayatu wa ghairu wa qala ibda'u bima bada Allah bihi. Gimana cara sa'inya? Mulailah dengan yang Allah mulai, yaitu Safa dulu baru Marwah. Itu as-Safa wa Muslim sahih Muslim. Jadi dulu itu dalam kitab At-Tanwir wa Tahwir ya, Ibnu Ashur, ini sering dinukil oleh Prof. Quraisy. Di kitab disebutkan ada sebuah hadis Bukhari. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar Allah. Syiar Allah gimana maksudnya? Situs peninggalan, syiar agama yang mana waktu itu Sayyidah Hajar ya dengan Sayyidina Ismail ditinggalkan Ibrahim dalam keadaan bayi. Di situ itu kemudian kehabisan air, kemudian ke Safa. Bukit yang paling dekat Safa. Siapa tahu ada orang, ada lembah-lembah yang di bawah itu ada sungai-sungai kecil, nggak ada. Kemudian naik lagi ke Marwah, nggak ada lagi. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Baru kemudian ada suara, sohib, ada suara, sudah diam aja. Kemudian ada malaikat yang menggali sumur Zam-Zam itu. Menariknya begini menariknya. Kenapa Allah itu nggak langsung ngasih? Kan ceritanya begini deh. Ini ceritanya ada ceritanya seperti kita agak alim ya. agak ngurus alim agak. Tapi kita juga nggak apa-apa publish. Ini sudah ngaji tafsir ahli tafsir nggak apa-apa. Daripada salah alamat orang kan repot. Jadi dalam Sahih Bukhari ini ketika Nabi Ibrahim itu diperintah sama Allah untuk, jadi kan Nabi Ibrahim kan beliau ini kan poligami. Dan supaya gak berantem dua istri ini, ada ulama kalau ini penafsirannya itu sama Allah dipisah supaya gak berantem. Tapi kalau bisa gabung kan malah bagus tuh. Kalau nggak bisa ya dipisah. Jadi harus dipisah, itu hikmahnya ulama ini, istihad lah ya Mas. Akhirnya ditaruh di situ, tetapi menariknya apa? Allah itu mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menaruh di Mekah yang tidak ada laisa fihi wadin wala nabatun wala syai'un insan. Tidak ada nabat, tumbuhan, pohon, enggak ada manusia, enggak ada wadi, enggak ada sungai. Di tempat tandus gersang. Itu wahyu dari Allah bayangkan. Jadi sering sekali kalau kita istikharah boleh jadi enggak sesuai dengan otak kita, ingat. Ingat, belum tentu sesuai. Ya, mata ini bisa berubah, pikiran juga bisa berubah, hati juga bisa berubah. Paham ya? Kita lanjut lagi, nanti nggak selesai. Ditaruh situ. Yang saya nggak bisa lupa itu apa? Nabi Ibrahim itu ketika setelah meninggalkan anak istrinya, Nabi Ibrahim itu apa? Pergi digandoli sama Sayyidah Hajar bajunya. Ilaina anta zahib, kemana kau pergi?
atatrukuna fi wadin, apakah engkau meninggalkan kami di sebuah lembah laisa fihi insan wala laisa fi insun wala syajarun wala nabat. Engkau tinggalkan kami, enggak ada apa-apa dengan anak kecil seperti ini. Nabi Ibrahim itu enggak kenal sama sekali. Apa akhirnya? Ketika enggak kenal sama sekali itu apa? Akhirnya Sayyidah Hajar itu bertanya, apakah Allahu amruka bihadza? Apakah Allah menyuruhmu dengan seperti ini? Ibrahim, na'am. Iya. Setelah itu baru Sayyidah Hajar melepaskan baju Nabi Ibrahim. Kalau Allah yang menyuruh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ibrahim masih tidak menoleh ke belakang. Beliau langsung maju terus. Nah, ketika beliau ini perhatikan, orang tua ayah itu biasanya kasih sayangnya itu di belakang layar. Dia tidak mau memperlihatkan kesedihannya di hadapan istrinya, di hadapan anaknya, tidak mau memperlihatkan. Bagaimana susahnya mencari kebutuhan hidup agar mereka bisa sejahtera itu tidak ditunjukkan. Mikir muter-muternya pokoknya cuma uang gitu aja. Anak istrinya pokoknya bisa makan susu, bisa minum suding, selesai. Ya, apa jadi beliau ini di sebuah lembah baru melihat kepada istrinya di belakang jauh. Doanya apa? Diambilkan oleh Allah. Terus Ibrahim insyaallah ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah. Kalian sekarang juga ditaruh sama orang tua mengizini kalian ditaruh di tempat yang tandus kan? Iya kiasnya. Liyuqimus shalah. Shalah itu ada Al-Qur'annya, Rek. Apa maksudnya itu? Ada Al-Qur'annya seperti itu. Faj'al, jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Berikan mereka tumbuh-tumbuhan samarot, buah-buahan. Mekah itu memang jauh tandus, tapi buah-buahan lengkap sedunia di situ ada. Kangkung itu ada di Mekah. Terasi ada. Bakso ada, apa aja. Makanan Pakistan, India, Arab, apa aja. Apalagi kebab. Itu sebelah. Jadi itulah Allah menguji kita. Jadi kalau sudah istikharah, jawabannya iya, lakukan. Percaya sama Allah. Boleh jadi kalau pengalaman saya, istikharah itu mudah, istikharah itu mudah kan soal 2 rakaat, hafalkan doanya, tahukan artinya, yakin kepada Allah, tapi yang repot apa? Menerima hasilnya. Hasilnya kayak enak, paling salah istikharah itu. Ya apa ini? Orang itu nggak berani istikharah gara-gara khawatir salah jawaban, nggak sesuai dengan selera. Itu rata-rata utama orang yang istikharah. Rata-rata saya mau ke Ustadz, tolong diisi istikharah kali. Yang paling apa ya? Semua orang tuh punya masalah. Dan yang paling perhatian dalam diri kita itu diri kita mestinya itu. Pokoknya daripada Ustadz yang salah istikharah kita, mendingan kita salah sendiri kan begitu. Apa Ustadz nggak bisa salah? Siapa yang bisa menjamin? Ustadz bisa salah, kita juga bisa salah. Jadi mendingan salah, tapi misalnya nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Saya ini istikharah alhamdulillah sudah puluhan kali. Rata-rata jawabannya apa? Tidak sesuai selera. Rata-rata jawabannya ya ada 1 ya 2 yang sesuai. Rata-rata sudah selera. Nggak cocok kok begini. Tapi saya alhamdulillah kita sudah dididik untuk percaya kepada Allah. Dengan apa? Wiridan. Kalau nggak wiridan susah. Iman tuh dengan cara-cara seperti itu. Wiridan, yang serius kalau wiridan. Jangan tinggalkan. Rasakan itu. Akan semakin kuat, semakin terang itu rohaninya semakin kuat. Betul. Yang serius, jangan sekedar Yesus, serius. Buktikan aja buku. Baru percaya. Ya, yang serius berikan. Kamu akan merasakan itu bagaimana kuatnya hati. Ya, miskin yakin kaya kan repot. Banyak orang kaya ragu dengan kekayaannya dan takut miskin. Oh, kalau dengan kita kalau sama Allah nggak punya sandaran yang kuat, hidup itu isinya penderitaan. Ya, kita lagi. Dan kenapa lagi? Karena yakin kepada Allah, di situ akhirnya sama Allah dicukupi Mekah. Yang menarik yang kedua apa? Allah itu bisa saja langsung Zam-Zam. Kan janji Allah tak cukupi, Allah nggak akan menyiapkan saya. Apa yang terjadi, Rek? Sofa Marwah 7 kali itu, berat itu, nggak mudah itu.
Orang kalau gerges itu nggak bisa. 7 kali Safa Marwah. Ya emang nggak jauh tapi kan 7 kali loh Rek. Dan itu lari kecil. Kenapa nggak 3 kali? Allah kepingin melihat kesungguhan. Kita sudah berdoa, belum diijabah. Oh, sudah dijawab, tapi Allah mau kesungguhan kita. Kalau sudah kesungguhan itu 7 kali itu boleh jadi itu sudah mentok tenaganya Sayyidah Hajar. Karena badan haus itu sangat berat loh. Lebih menderita haus daripada lapar. Itu 7 kali. Anak kecil nangis, bayangkan coba. Itu dalam ceritanya itu ditinggalkan pelan-pelan supaya nggak kelihatan. Oh gitu anaknya itu. 7 kali itu hari ini Safa Marwah. Baru Allah ada malaikat turun Zam-Zam muncul. Nah, kita juga sama, hafalin Quran, teruskan sampai Allah buka kemudahan. Oh, gitu. Jangan langsung pinter, langsung hafal, langsung lancar, nggak ada. Semuanya perlu proses. Untuk melihat apa? Kesungguhan. Paham ya? Itu lagi. Ada apa tadi itu ceritanya ya, kita balik Safa Marwah itu seperti itu. Terus kemudian kenapa kok sampai tidak ada fala junah alaihi, tidak berdosa? Tidak berdosa itu kalau orang jahiliyah itu sebelum Rasulullah resmi menjadi nabi itu sudah melakukan sa'i. Orang jahiliyah itu sa'i juga. Makanya fala junah enggak apa-apa gitu. Sa'inya orang jahiliyah itu beda. Dia ini ketika di Bukit Safa megang berhala namanya Isaf, ketika di Marwah Na'ilah. Isaf ini laki-laki, Na'ilah ini perempuan. Dalam tafsir At-Tahrir juga dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan juga. Itu jadi ceritanya kenapa ada patung laki perempuan? Karena dulunya ini orang ini berzina. Isaf ini berzina dengan Na'ilah. Kalau punya anak jangan kasih nama Na'ilah ya. Itu berhala yang berzina. Na'ilah. Ya, Na'ilah namanya. Na'ilah sama Isaf. Jangan punya namanya Isaf, itu berhala yang berzina itu. Nah, dia ini berzina, habis berzina dan zina di Ka'bah. Akhirnya di sekitar atau di sekitar Ka'bah lah ya. Di sekitar situ dan sofa itu. Sofa kan dekat dengan Ka'bah kan? Berzina, setelah berzina terus kemudian dia dihukum oleh Allah menjadi batu. Isaf sama Na'ilah ini. Lah batunya ditaruh di sofa sama Marwah supaya orang itu mengambil ibroh, jangan berzina di daerah sini ya gitu. Tapi berputaran waktu lama akhirnya menjadi Tuhan. Gitu. Pertama diusap. Jadi kalau orang jahiliyah itu ngusap Isaf, lalu ngusap Na'ilah, Isaf Na'ilah gitu, pakai ngusap-ngusap gitu. Lalu kemudian tidak, itu apa sejarah yang diselewengkan akhirnya sama Allah dikembalikan. Lah kenapa kita itu kok disuruh sama Allah itu sa'i Safa Marwah untuk mengingatkan kepada kita bagaimana perjuangan orang untuk mendapatkan ridho Allah dan yakin akan janji Allah, dan kita juga di situ diperlihatkan bagaimana kesusahan orang tua ibu kita dalam mendidik anaknya. Mendidik anak itu gak mudah repot berat ya, perlu kesabaran. Gak sabar waduh ya gak bisa. Belum lagi memikirkan uangnya, memikirkan pendidikannya, memikirkan masa depannya, waduh pikirannya banyak yang dipikir macam-macam itu. Untuk ingat orang tua, maka mulai orang tua itu jimatnya anak. Ada sebuah hadis saya baca, kalau anak itu memutus doa kepada orang tua, itu sama dengan anak memutus rezekinya sendiri. Jangan pernah sampai memutus doa kepada orang tua. Itu sama dengan memutus rezeki kita. Maka salah satu cara untuk mudah rezeki, habis sholat doakan rutin. Ya minimal sekali, 2 kali, 3 kali. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya 3 kali lah. Di sholat. Jangan pas tahlilan tok. Doakan sholat itu rezeki lancar. Sampai besok jangan sampai lupa itu. Terus doakan. Dan orang tua harus mendoakan anaknya. Kalau nggak didoakan susah diatur. Ya, dan kita lanjut lagi tentang masalah Safa dan Marwah Tuhan. Banyak itu ya orang-orang dengan Tuhan dalam Al-Quran itu. Ya'uka
dalam Al-Quran apa? Dalam surat 9 Tadharunna waddaw wala suwa'aw wala yahutha wa ya'uqa wa nasra, itu semua nama Tuhan itu. Itu nama orang soleh. Orang soleh dikultuskan jadi Tuhan akhirnya. Yaitu nama-nama tadi itu. Jadi kesimpulannya tadi itu ya, Safa dan Marwah itu ada berhala. Maka orang-orang Islam waktu ketika turun ayat ini merasa risih. Kita suruh sa'i sih, wong itu jahiliyah kok. Akhirnya turun fala junaha, enggak apa-apa. Wa man tatawwa'a fi qiraati bitahtiyati. Artinya tak ya, bitahtiyati wa tasdid ta. Dengan tasdidnya ta, majzuman dibaca, ada yang wa may yatawwa kalau gitu ya. Wa may yatawwa ini ada juga yang seperti itu. Kira-kira begitu. Majzuman dibaca jazm, wa fi idgham at-ta'fiha. Kalau sama yatawwa ini. Wa man tatawwa juga fi'il madhi bisa kan? Tatawwa yatatawwa. Kalau tatawwa di sini berarti menjadi fi'il madhi otomatis. Tapi kalau jazm yatawwa atau yatatawwa. Khairan kebaikan. Jadi pada siapa yang mau sunnah apa-apa, mau sa'idah apa-apa. Ai bi khairin ai amali ma lam yajib alaihi min tawafin wa ghairi. Ya, kebaikan seperti apa? Amal yang enggak wajib tawaf. Tawaf itu kan sunnah bisa. Jadi kalau kalian ke Mekah misalkan langsung tawaf sudah. Tawaf tok enggak apa-apa. Sa'i tok enggak apa-apa. Tapi kalau sa'i sama tawaf sama sa'i mikot lalu tahallul ya sudah namanya umrah sudah. Umrah itu ya mudah kan? Cuma ke mikot. Nah, niat di situ, balik ke Mekah lagi tawaf 7 kali, sa'i, potong rambut selesai. Ya gitu aja. Tawaf sama sa'i itu aja. Selebihnya kan sunnah ya, jam-jam itu sunnah, sholat itu sunnah, macam-macam itu ya, semacam itu aja macam itu. Ya niat otomatis ya, perbuatannya cuma 2, tawaf sa'i, ya, tahallul kan ya enteng waktu gitu aja. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Syakirun apa? Li amalihi. Syakirun itu apa? Kalau bahasa kasarnya berterima kasih. Gitu. Li amalihi terhadap perbuatan seorang hamba. Tapi di sini apa? Berterima kasihnya Allah itu bagaimana? Bil isabati alaihi, dengan diberi Allah pahala. Itu ya. Ali Maha mengetahui. Maka yang bisa kita ambil dari sini, jangan sampai kita lupa perjuangan pendahulu kita. Malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Itu juga salah satu fungsi, bukan fungsi ya, hikmah yang diambil dari sa'i, agar kita tidak lupa perjuangan pendahulu kita. Jangan sampai kita nggak menghargai orang, jasa orang sebelum kita. Makanya ada yang mengatakan kalau santri sampai memutus doa kepada gurunya, itu santri yang kering hatinya. Dia seakan-akan pintar sendiri gitu aja, nggak ada yang mengarahkan. Apalagi nggak suka ulama, kacau. Ada loh gitu, pemikiran begitu ada. Bahkan ada yang mengatakan nggak usah kita baca sorof, sudah terjemahnya. Nah kalau terjemahnya nggak ada gimana? Yang menerjemahkan mati gimana? Itu. Saya kira itu aja ya yang bisa kita sampaikan untuk penafsiran Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi kalau kita baik, perbuatan baik harus disiarkan. Perbuatan jelek harus disembunyikan. Jadi kalau kita teman-teman lagi tidur, kamu gampang ngaji. Ya, paham nggak, Rek? Jangan malah oke, saya kira sekian. Kita baca doa. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna